Halo semuanya, selamat datang kembali di Tontonan Malam, channelnya alur cerita film populer masa kini. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur kisah inspiratif lagi tentang dua orang yang berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang layak setelah dipecat dari kantor lamanya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan camilan, atur tempat duduk kalian dan langsung saja kita menuju ke alur cerita film The Internship. Film diawali dengan dua orang salesman jam tangan mewah bernama Billy dan Nick. Mereka sedang menawarkan sebuah jam tangan mewah kepada kliennya di sebuah restoran. Keahlian mereka dalam dunia sales pun tidak perlu diragukan lagi. Oleh sebab itu kehidupan mereka pun bisa dibilang cukup mewah. Namun di keesokan harinya mereka harus mendapatkan kabar buruk dari kantornya bekerja. Kantor tempat Nick dan Billy bekerja mengalami masalah finansial karena kalah bersaing dengan teknologi di zaman sekarang, di mana banyak orang yang sudah tidak menggunakan jam tangan karena mereka lebih memilih menggunakan smartphone untuk melihat jam. Akibatnya, Billy dan Nick pun akhirnya harus diberhentikan dari kantornya. Mendengar hal itu, Billy sempat kesal karena tidak ada persiapan untuk menghadapi kondisi tersebut. Akibat kejadian tersebut, kehidupan mereka langsung berbalik 180 derajat. Billy harus kehilangan rumah sekaligus istrinya menceraikannya karena ia sudah tidak ada uang untuk membayar kebutuhan rumah. Sedangkan Nick melanjutkan kehidupannya dengan bekerja di sebuah toko kasur. Tidak kuat dengan keadaan yang semakin sulit, membuat Billy mencoba mencari pekerjaan lain. Di saat sedang mencari, ia melihat tulisan Google di layar komputernya dan langsung mencoba mencari lowongan pekerjaan di website Google. Ia pun mendapatkan sebuah informasi program magang di Google. Pagi harinya, Billy pun langsung mendatangi Nick di toko tempat ia bekerja. Ia memberitahu Nick bahwa Google mengadakan program magang dan ini bisa menjadi jalan untuk mengubah kehidupan mereka. Awalnya Nick ragu karena itu hanya sebuah program magang saja, yang artinya mereka tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Tetapi karena Billy meyakinkan Nick, apabila lolos program magang maka mereka akan diangkat menjadi karyawan tetap Google. Mendengar hal itu, Nick pun langsung setuju dan bergegas untuk mengikuti tes wawancara dengan Google. Sampailah di hari di mana mereka melakukan tes wawancara online dengan pihak Google. Ketika sedang melakukan tes wawancara online, Billy dan Nick yang gagap teknologi menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pihak Google dengan jawaban yang konyol, bahkan membuat pihak Google pun kebingungan dengan jawaban Nick dan Billy. Singkat cerita, di akhir wawancara, Billy dan Nick mengatakan bahwa Google tidak akan menyesal menerima mereka sebagai karyawannya. Berpindah scene ke kantor Google. Di sana sudah berkumpul beberapa orang penting untuk menyaring orang-orang yang berhak lolos masuk ke program magang Google. Ada Chetty, Dana, Sid, Eleanor, dan terakhir Lyle. Di saat sedang menyaring calon peserta magang, Chetty meminta pendapat kepada para stafnya tentang Nick dan Billy. Dana tentu tidak setuju apabila mereka lolos, sedangkan Lyle begitu yakin dengan kemampuan mereka karena pemikiran mereka yang out of the box alias begitu unik dibandingkan calon peserta yang lain. Ditambah pengalaman Billy dan Nick di bidang pemasaran yang tentu bisa membantu banyak Google ke depannya. Tibalah hari di mana Billy dan Nick dinyatakan lolos masuk program magang Google. Dengan semangat mereka langsung masuk ke dalam kantor Google. Di sana mereka cukup heran dengan fasilitas dan suasana kerja di sekitar kantor Google. Mulai dari makanan dan minuman gratis bagi karyawan Google yang membuat Billy kaget karena inilah kantor yang ia impi-impikan selama ini. Sampai dengan Nick yang bertemu dengan Dana yang ternyata Nick diam-diam menyukai Dana di awal pertemuan mereka. Di saat para peserta magang berkumpul, Nick dan Billy tidak sengaja bertemu dengan pemuda bernama Graham. Awalnya Graham mengira Nick dan Billy ini adalah staf Google karena umur mereka berdua tidak terlihat sebagai peserta magang. Sampai akhirnya Nick dan Billy berkata kepada Graham bahwa mereka berdua adalah peserta magang juga. Mendengar hal itu, Graham langsung pergi meninggalkan mereka berdua.
Jadi si Graham ini mencoba mendekati para staf Google agar jalannya masuk sebagai karyawan Google berjalan mulus. Kemudian Chetty selaku kepala program magang memberikan informasi kepada peserta magang bahwa mereka diharuskan membuat tim grup masing-masing sebagai syarat mengikuti program magang Google, yang nantinya hanya satu tim terbaik yang akan lolos masuk menjadi karyawan tetap Google. Di hari berikutnya, para peserta pun langsung membuat tim sesuai dengan keinginan mereka. Graham yang mempunyai ambisi yang tinggi untuk lolos program magang memilih anggotanya yang menurutnya mempunyai kemampuan yang mumpuni. Sedangkan Nick dan Billy terlihat kesulitan mendapatkan tim karena peserta lain tidak mau merekrut mereka. Melihat Nick dan Billy yang belum mendapatkan tim membuat Lyle merekrut mereka untuk masuk ke dalam timnya. Dan tim Lyle pun akhirnya terbentuk, beranggotakan Nick dan Billy, dua orang yang gagap teknologi, Santos seorang yang introvert, Stuart orang yang sibuk dengan gadgetnya, dan terakhir Neha seorang cosplayer. Tantangan pertama pun dimulai. Chetty memberikan tantangan berupa penyelesaian dan menemukan bug terhadap suatu program Google. Di saat seluruh tim sedang fokus menyelesaikan bug, Nick dan Billy hanya memberikan ocehan yang tak jelas arahnya kemana. Hal itu tentunya membuat anggota yang lain terganggu karena ocehan mereka berdua. Hingga Stuart pun menyarankan Nick dan Billy untuk menemukan orang pembuat bug tersebut di luar kantor Google dengan maksud agar anggota lain bisa tetap fokus dalam mencari bugnya tanpa terganggu dengan obrolan Nick dan Billy. Jam makan siang pun tiba. Saat Nick dan Billy akan bergabung dengan timnya, terlihat Stuart tidak memperbolehkan mereka untuk bergabung. Hal itu membuat Nick dan Billy mencari tempat duduk yang masih kosong. Saat akan duduk, Nick dan Billy nampak aneh melihat pria yang menggunakan headphones dan tidak memperdulikan kedatangan mereka berdua. Pria tersebut bernama Anderson. Sebagai informasi tambahan, Anderson ini juga mempunyai peran penting di dalam program magang. Kembali ke Nick dan Billy, di saat mereka akan menyantap makan siang, datanglah Graham beserta timnya. Pertama ia menyapa Anderson dengan omongan yang tak pantas. Kemudian ia memberitahu Nick dan Billy bahwa timnya berhasil memenangkan tantangan pertama. Bahkan Graham juga meremehkan Nick dan Billy yang tidak mempunyai kemampuan untuk bersaing melawan timnya. Tibalah ke tantangan kedua, yaitu tantangan memasukkan bola ke gawang. Di tantangan kali ini, tim Billy akan melawan tim Graham. Di babak awal, tim Billy dihajar tanpa ampun oleh tim Graham dengan skor 70-0. Kemudian saat jeda istirahat, tim Billy nampak sudah putus asa karena sudah tertinggal sangat jauh dan mustahil untuk memenangkan tantangan kedua ini. Namun Billy dan Nick dengan sikap kedewasaannya memotivasi timnya agar tetap semangat untuk memenangkan pertandingan ini. Ia mengatakan bahwa kunci sukses dalam tim adalah kerja sama tim dan saling percaya satu sama lain. Dan motivasi si Billy dan Nick berhasil membuat timnya mampu menyamakan kedudukan. Namun saat babak tambahan waktu, Graham melakukan kecurangan sehingga membuat tim Billy kalah untuk kedua kalinya terhadap tim Graham. Berlanjut ke tantangan ketiga, di sini Chetty memberikan tantangan untuk membuat sebuah aplikasi atau software yang nantinya penilaiannya adalah seberapa banyak aplikasi tersebut di-download oleh pengguna. Billy pun langsung memberikan ide kepada timnya tentang sebuah aplikasi yang digunakan untuk membagikan momen ke semua orang secara online. Stuart pun menyanggah konsep tersebut sudah digunakan oleh Instagram yang kini sudah sangat populer. Terjadilah perdebatan hebat di dalam tim tersebut. Billy dan Nick yang tetap pada ide gapteknya, sedangkan Stuart, Neha, Santos, dan Lyle berusaha menyadarkan konsep Instagram kepada dua orang gagap teknologi ini. Melihat kondisi tim yang sudah tidak kondusif, Nick dan Billy pun mengajak timnya untuk pergi refreshing sejenak agar pikiran timnya kembali segar. Bukannya mengajak ke tempat yang cocok untuk anak remaja, si Nick dan Billy malah mengajak mereka ke sebuah klub malam. Ya bisa ditebak kan endingnya, tim Billy pada mabuk semua. Tak terkecuali si Santos yang introvert pun ikut mabuk berat. Sepulangnya mereka dari klub malam, tim Billy beristirahat di sebuah bukit. Si Billy yang melihat Lyle juga mabuk memberikan beberapa pertanyaan random ke Lyle.
Hal ini ia gunakan untuk memastikan si Lyle apakah benar-benar mabuk. Dan dari sinilah tim Billy mendapatkan ide untuk membuat aplikasi autentikasi berupa beberapa pertanyaan. Dan hasilnya mereka berhasil memenangkan tantangan ketiga mengalahkan tim Graham untuk pertama kalinya. Hal itu jelas membuat Billy dan Nick semakin bersemangat di program magang ini. Mereka berdua yang awalnya gagap teknologi kini mau belajar sedikit demi sedikit tentang pemrograman di Google. Suatu ketika saat Billy sedang merilekskan badan dan pikirannya di ruangan spa, tiba-tiba datanglah Graham. Ia berkata kepada Billy bahwa ia mengetahui seluruh informasi tentangnya, mulai dari gagal dalam pekerjaan sebelumnya, gagal mengatur keuangan, sampai gagal mempertahankan rumah tangga. Intinya si Graham menyuruh Billy untuk menyerah saja karena ia pasti gagal lagi. Keesokan harinya, Chetty kembali memberikan tantangan kepada seluruh tim untuk menjalankan program Google Helpline atau Customer Service. Nah, sebelum jadi Customer Service, mereka harus mempelajari dahulu tentang produk-produk Google seperti Gmail, proxy, website, sehingga mereka bisa membantu mengatasi masalah penggunanya. Namun di sini Billy nampak kesusahan karena ia tidak paham tentang produk Google. Ia berusaha mempelajari hal itu sampai larut malam. Dan tiba-tiba datanglah Anderson di samping Billy. Melihat Billy yang nampak bingung tentang produk Google, ia pun berusaha membantunya agar ia bisa menguasai dan memahami beberapa masalah produk Google. Keesokan paginya, Billy sangat percaya diri karena ia telah mempelajari dan memahami semua produk Google. Dan hasilnya, Billy berhasil menjawab seluruh pertanyaan yang ditanyakan oleh pengguna produk Google. Sampai pada akhirnya ada masalah besar terjadi. Ya, Billy ternyata lupa login ke akun Gmailnya sehingga seluruh hasil rekaman percakapannya tidak bisa dikirimkan ke juri program magang. Hal itu tentu merugikan bagi tim Billy. Karena peraturannya apabila satu orang gagal mengumpulkan tugasnya, maka tim tersebut akan mendapatkan 0 poin atau bisa dikatakan gagal di tantangan Google Helpline. Graham yang senang akan hal itu mengatakan kepada tim Billy bahwa gara-gara kesalahan Billy, teman-temannya yang sudah berusaha mati-matian di tantangan ini harus merasakan akibatnya. Mendengar hal itu membuat Billy merasa bersalah terhadap timnya. Karena gara-gara kesalahannya seluruh tim terkena dampaknya. Billy pun memutuskan untuk keluar dari tim dan melanjutkan kehidupannya sendiri. Nick yang tidak ingin berjuang sendirian meyakinkan Billy untuk tetap berada di tim. Namun hal itu sia-sia karena Billy tidak mau lagi melihat teman-temannya gagal lolos program magang hanya gara-gara dirinya. Tibalah di tantangan final yang nantinya menentukan nasib para pemagang apakah mereka bisa lolos masuk sebagai karyawan atau tidak. Tantangan tersebut adalah sales dan pemasaran. Ya, ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh Nick dan Billy. Stuart, Neha, Santos, dan Lyle pun nampak senang karena mereka pasti menang di challenge ini. Namun Nick berkata kepada mereka, Billy sudah keluar dari tim. Tentu mereka tampak kaget karena Billy adalah kunci utama mereka memenangkan tantangan ini. Mereka pun menyuruh Nick untuk menjemput Billy sedangkan sisanya akan menjalankan tantangannya sambil menunggu Billy kembali. Berpindah scene di mana Billy bekerja di sebuah panti jompo. Ia bekerja sebagai sales skuter matic untuk orang tua di sana. Namun saat Billy sedang ngobrol dengan mereka, Nick tiba-tiba datang untuk menjemputnya dan membujuk Billy untuk kembali lagi masuk ke dalam tim dan mewujudkan impiannya menjadi karyawan Google. Di lain tempat, Lyle dan kawan-kawan sedang menawarkan produk Google ke salah satu restoran pizza. Mereka nampak kaku dan tidak percaya diri menawarkan produk Google kepada sang pemilik restoran. Dan hasilnya, terlihat sang pemilik restoran nampak tidak yakin dengan penawaran mereka. Di saat sedang menunggu kedatangan Nick dan Billy, Graham pun kembali menyombongkan timnya kepada Lyle dan kawan-kawan bahwa timnya sudah berhasil mendapatkan customer dan yakin memenangkan tantangan final ini. Setelah itu ia pun bergegas pergi meninggalkan mereka. Sampai pada akhirnya Nick datang bersama dengan Billy. Mereka berdua pun mengambil alih tugas sales dan masuk kembali ke dalam restoran untuk meyakinkan sang pemilik restoran
Billy dan Nick sangat luas dalam menawarkan produk Google. Mereka meyakinkan bahwa produk Google tersebut bisa membuat restorannya dikenal banyak orang, sehingga bisa meningkatkan omset bagi sang pemilik resto. Bahkan produk Google itu juga cocok untuk restoran tersebut jika restoran tersebut akan membuat cabang franchise. Dan waktu pengumuman pemenang program magang pun tiba. Chetty mengatakan karena tim Billy tidak datang maka timnya dinyatakan gugur. Graham yang mendengar hal itu sangat senang karena ia dan timnya yakin memenangkan program magang tersebut. Tetapi saat Chetty akan mengumumkan pemenangnya, tiba-tiba datanglah tim Billy sambil membawa tumpukan pizza dan membawa invoice pembelian produk Google. Chetty pun menerima hasil tersebut dan memutuskan untuk menghitung ulang kembali perolehan skor tim Billy. Dan hasilnya, tim Billy berhasil lolos program magang dan berhak menjadi karyawan tetap Google karena mereka berhasil menjual produk Google ke sebuah resto pizza yang akan merintis sebuah bisnis franchise-nya. Dan hal ini selaras dengan visi dan misi Google untuk membantu para customer dalam meningkatkan bisnis mereka. Graham pun protes kepada Chetty dan memintanya memanggil orang penting selain Chetty untuk menilai hasil timnya. Dan muncullah Anderson, ternyata dia juga menjadi tim penilai di program magang ini. Ia menilai attitude Graham yang buruk mulai dari meremehkan orang lain hingga memperlakukan orang lain secara tidak sopan. Sehingga membuat Graham dan timnya tidak lolos di program magang Google. Sampai pada akhirnya Chetty pun memberikan selamat. Welcome to Google. Dan film pun selesai. Itulah sebuah alur film The Internship, sebuah cerita yang inspiratif bukan? Dari yang dipandang sebelah mata oleh banyak orang hingga berjuang terus sampai bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Walaupun umur tak lagi muda tetapi tak menghalangi mereka untuk terus belajar dari kesalahan dan mampu meraih impian mereka. So, akhir kata, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Apabila kalian punya rekomendasi film inspiratif lainnya, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Bye-bye.